sama kita laksanakan pembacaan zikir harian kita, yaitu Ratib Al-Attas. Mudah-mudahan dengan fadilah bacaan zikir, ayat-ayat Quran, dan juga tawasul yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi iman dan Islam di dalam diri kita, melindungi diri kita dari segala macam mara bahaya, dan juga keluarga kita, dan juga orang-orang di sekeliling kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas keutamaan memelihara salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya salah satu rukun Islam adalah salat. Bunyal Islamu ala khamsin. Salah satunya adalah salat. Dan di antara keutamaan salat adalah salat ibadah yang paling istimewa. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya langsung tanpa perantara. Kalau perintah zakat, puasa, haji itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Sedangkan salat Allah Subhanahu wa taala langsung mempertemukan Nabi Baginda sallallahu alaihi wasallam langsung ke Sidratul Muntaha. Kemudian datanglah perintah salat. Itu menandakan bahwasanya salat merupakan ibadah yang sangat penting. Dikatakan salah satunya adalah di dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Bahwa yang pertama nanti kelak yang akan ditanya dari seorang hamba adalah perkara bagaimana dia sholatnya. Apabila sholatnya itu baik, maka dikatakan seluruh amalnya pun ikut akan baik. Hisabnya akan ringan nanti di akhirat. Sementara apabila sholatnya rusak, sholatnya bolong-bolong, sholatnya jarang-jarang, tidak khusyuk dan lain sebagainya, bahkan jarang sholat, fa in fasadat fasada sa'iru amali, maka seluruh amal perbuatannya akan diinterogasi lagi. Barangkali amal ibadahnya ini sholatnya jelek, seluruh amal perbuatannya pun jelek dikatakan. Di hadis lain dikatakan as-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat maka dia mendirikan agama. Barang siapa yang menghancurkan tidak mendirikan salat maka dia seolah-olah meruntuhkan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Namun pada kali ini kita tidak akan membahas keutamaan salat yang begitu banyak. Karena kalau kita mau bahas ini bisa satu pertemuan lebih, Tapi kali ini kita akan membahas bagaimana keutamaannya apabila kita senantiasa menjaga salat kita. Utamanya adalah salat 5 waktu, salat yang wajib, karena itu merupakan pokok dalam agama kita. Saya mengutip di dalam kitab Nasaihul Ibad, dikatakan di dalamnya ada perkataan Sayyidina Utsman ibn Affan. Qala Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, man hafizha salawatil khamsi, barang siapa yang menjaga, senantiasa melaksanakan salat 5 waktu liwaktiha, tepat pada waktunya, artinya melaksanakan salat di awal waktunya, tidak ditelat-telatkan, tidak kalau dia bisa laksanakan pada hari itu waktu yang tepat, maka sebisa mungkin dia laksanakan. Wadawamu 'alaiha, dan rutin, artinya bukan cuma salat di waktu-waktu yang tepat cuma sesekali saja, tetapi rutin.
rutin melaksanakan salat 5 waktu dan tepat pada waktunya, ya kata Sayyidina Utsman, akramahullahu bi tis'i karamatin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya, memuliakan orang itu dengan 9 karamah, dengan 9 kemuliaan. Apa 9 hal itu? Kata Sayyidina Utsman, yang pertama, awaluha yuhibbuhullahu. Ya, yuhibbuhullahu ta'ala. Yang pertama, kata Sayyidina Utsman, orang itu akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, kalau kita sering sholat tepat pada waktunya, senantiasa kita akan jadi prioritas di antara orang yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau suka sama hambanya, ya kalau cinta sama hambanya, maka apapun yang hambanya minta, ya senantiasa diberikan. Ya sebagaimana anak, ya kalau dekat sama orang tuanya, mau minta apapun dikasihkan. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala udah cinta kepada hambanya, itu tidak ada hijab lagi. Ya sebagaimana wali-wali Allah itu adalah orang yang ya kalau minta apa-apa mustajab. Ya diantaranya adalah ya kalau kita cinta sama Allah, kita minta Allah balas, tidak ada hitung-hitungannya. Ya kalau misalnya sedekah ya dibalas dengan sekian. Ya sedekah dibalas dengan 700 kebaikan. Maka kalau Allah udah cinta, bukan cuma dibalas 700, bahkan Allah ya memberikan tidak ada batasannya. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Maka Allah memberikan batasan, memberikan balasan, memberikan ganjaran, ya tidak ada batasannya. Ghairu mamnun, falahum ajrun ghairu mamnun, yaitu pahala yang tidak ada hitung-hitungannya. Allah kalau udah ngasih, kalau udah cinta, ya jangankan yang kita minta, yang nggak minta pun dikasih. Itulah keutamaannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada kita. Selanjutnya kata Sayyidina Utsman, wa yakunu badanahu sahihan. Ini yang kedua berkaitan dengan diri kita, jasmani kita. Yaitu apabila kita melaksanakan sholat tepat waktu, ya akan badan kita akan senantiasa sehat. Ya karena sholat merupakan gerakan-gerakan yang kalau diteliti, ya sudah banyak penelitiannya, tentu Bapak Ibu bisa searching dan lain sebagainya. Ya itu akan menyehatkan badan kita. Sebagaimana gerakan sujud kita yang memperlancar aliran darah kita ke otak. Sebagaimana juga dikatakan sabda Rasulullah, qum fasalli fa inna salata syifa. Ya, bangunlah dan salatlah. Sesungguhnya salat itu merupakan obat. Ya ini fadilah yang kedua yang Allah berikan. Bonusnya apabila kita senantiasa rajin salat, badan kita akan senantiasa sehat. Yang ketiga kata Sayyidina Utsman, wa tahrasuhul malaikatu, dan akan senantiasa dilindungi oleh malaikat-malaikat. Ya artinya kita terjauh, terbebas dari golongan godaan-godaan setan yang terkutuk. Tidak akan terbersit dari pikiran kita untuk melakukan pikiran-pikiran yang jahat, tindakan-tindakan kriminal dan lain sebagainya. Itu yang ketiga, dilindungi oleh malaikat. Selanjutnya yang keempat, wa tunazzilul barakah fi darihi. Ya diberkahi rumahnya. Apabila satu rumah orangnya semua penduduknya rajin sholat, semua penghuni rumah itu rajin sholat, kata Sayyidina Utsman akan diberkahi rumah tersebut. Rumah tersebut akan senantiasa rezekinya luas. Ya senantiasa keluarga itu senang, ya harmonis dan lain sebagainya. Inilah salah satu kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga, yaitu ya rajin-rajin kita sholat. Apabila ada anggota keluarga kita yang belum sholat, kita tanya, kita ingatkan, udah sholat apa belum? Suaminya ditanya kepada istrinya, tanya juga orang tua kepada anak-anaknya, udah sholat apa belum? Karena barokahnya rumah apabila semua penduduknya melaksanakan sholat. Selanjutnya itu yang ketiga, ya itu yang keempat. Yang kelima, wa yuzharu ala wajhi si masalihin. Selanjutnya kata Sayyidina Utsman, yang kelima adalah ya akan nampak ya di wajahnya itu apa? Cahayanya orang-orang saleh.
Apabila orang rajin sholat akan tampak wajah sholat, wajah cerah, yaitu tanda-tanda orang soleh. Ini tanda-tanda orang soleh bukannya item-item di jidat, bukan ya, tetapi adalah wajah nura wajihi, yaitu bercahaya wajahnya. Ya, ada beberapa hadis yang mengatakan diantaranya salatul rajuli nuran fi qalbihi fi man syaa faman syaa minkum fal yunawwir qalbah, ya, menerangi hatinya. Itu juga salah satu keutamaan salat, kata Rasulullah, barang siapa ya seorang laki-laki yang rajin salatnya maka akan tampak wajah cahaya di wajahnya. Barang siapa yang ingin mendapatkan hal itu maka rajin-rajinlah dia melaksanakan salat. Yang selanjutnya adalah ini yang keberapa nih? Yang ke 6 ya, yang keenam, wa yulayyinullahu qalbah, dan kata Sayyidina Utsman adalah dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salat merupakan suatu riyadhah, suatu latihan bagaimana kita membersihkan diri kita, kepekaan kita terhadap sosial, ya, hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi lebih baik, hati kita menjadi lebih tenang, sehingga orang yang sholat seringkali ya hatinya lebih peka terhadap orang miskin, senantiasa berbuat baik, akhlaknya baik, ya. Kalau hatinya baik, insya Allah kalau sholatnya baik, hatinya baik. Kalau hatinya baik, perbuatan di masyarakat pun juga akan senantiasa menjadi baik. Selanjutnya, wa yamurru ala sirati kal barqil lami'. Ya, ini di akhirat kelak. Ya, nanti kelak di akhirat ya akan melewati, menjajaki jembatan Shiratul Mustaqim cepat seperti cepatnya kilat, ya. Artinya itu orang nggak berasa. Kelak nanti di jembatan Shiratul Mustaqim orang macam-macam keadaannya, Bapak Ibu. Ada orang yang datang dengan merangkak susah payah, ada orang yang datang dengan kendaraan kurbannya, ada orang yang datang ya susah payah merangkak, bahkan belum sampai berapa langkah dia sudah jatuh. Bahkan ada juga yang cepat secepat kilat, ya, padahal jalannya itu begitu panjang tetapi dia cepat, tidak terasa ketika berjalan. Siapa itu? Yaitu adalah orang yang senantiasa rutin menjalankan sholat di awal waktunya. Selanjutnya ya ada juga di dalam hadis dikatakan as-salatu mizanun faman aufa istaufa. Salat itu merupakan timbangan, pemberat timbangan kelak di yaumil qiyamah. Faman aufa, barang siapa yang memenuhi salatnya, maka ya timbangannya pun juga akan penuh kelak di yaumil qiyamah. Itulah yang dikatakan tadi, hisabnya akan menjadi ringan kalau orang rajin salatnya. Selanjutnya kata Sayyidina Utsman yang ke-8, wa yunajjihillahu minan nari, yaitu ya dia terbebas daripada siksa api neraka. Nah, ini juga tadi yang dikatakan bahwasanya ya kalau orang rajin sholat tentu hisabnya akan ringan dan akan terbebas dari siksa api yang pedih. Dan selanjutnya yang terakhir kata Sayyidina Utsman, wa yunazziluhullahu fi jawaril ladina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kelak mereka akan dikumpulkan ya satu golongan, satu barisan dengan orang-orang yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maksudnya adalah dengan golongan para wali. Mereka akan dikumpulkan satu barisan kelak di yaumil qiyamah kepada golongan orang-orang yang soleh. Sebagaimana sabda Nabi, almar'u ma'aman ahabba, seorang akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Begitu juga kalau orang rajin sholat, maka insya Allah kita akan kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Sebaliknya, apabila orang yang tidak rajin sholat, malas sholatnya, mengabaikan sholatnya, maka kelak ya akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillahi min dzalik. Sabda Rasulullah, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhan wa najatu yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang senantiasa melaksanakan salat akan mendapatkan cahaya dan bukti dan keselamatan kelak di yaumil qiyamah. Tetapi yang tidak melaksanakan itu
ya wa kana yaumil qiyamah ma'al Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ini na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tersebut. Oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para penonton sekalian untuk sama-sama kita memelihara sholat kita. Karena itu penting bagi diri kita. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Berhubung waktu sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Nafa, sama-sama. Sehat selalu Bapak Ibu, sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih.